Colby Covington yakin kekalahan pertama Khamzat Chimaev bukan sekedar masalah kesehatan. Chimaev kehilangan gelar juara kelas menengah dan rekor tak terkalahkannya pada Mei lalu ketika ia kalah dalam keputusan juri saat melawan Sean Strickland di pertandingan utama UFC 328. Banyak yang memperbincangkan penampilan buruk Chimaev setelah pertarungan, terutama tentang bagaimana Chimaev terpengaruh secara negatif oleh kesulitan menurunkan berat badan. Colby Covington setuju bahwa ada sesuatu yang tidak beres, namun ia berpikir bahwa kekalahan Chimaev lebih berkaitan dengan karakter dan pola pikirnya daripada masalah kesehatan. Pertarungan itu aneh, dia mulai membuat berbagai alasan untuk penurunan berat badan. Padahal dia sudah naik kelas berat. Dia bukan soal penurunan berat badan, ini soal disiplin, ini soal mentalitas. Dia terbuat dari bahan yang berbeda. Kamu bisa melihat dia seperti seorang yang mudah menyerah. Jadi apa yang dia lakukan? Menarik guard di ronde kedua. Aku tidak pernah bisa membayangkan dia menerima guard dan menariknya begitu saja. Jadi aku tidak tahu, kurasa dia lemah secara mental. Dan itulah mengapa aku selalu senang bertanding melawannya. Karena orang-orang yang kuhadapi yang tidak kuat secara mental akan selalu kubongkar kelemahannya. Covington dan Chimaev saat ini sama-sama berada di bawah naungan RAF. Pertandingan gulat di masa depan adalah sebuah kemungkinan yang diharapkan Covington akan terwujud. Saya melihat banyak kelemahan. Saya melihat jalan yang jelas menuju kemenangan dan rencana permainan serta strategi yang dapat diterapkan. Jadi saya adalah orang yang tepat untuk menerapkannya dan saya pikir saya pasti bisa mengalahkannya. 3 ronde 2 menit dalam pertandingan gulat. Saya akan keluar dan memberikan segalanya dan bahkan lebih. Saya tidak tahu, dia mungkin bisa bertahan sekitar 2 menit di ronde 1, tetapi ronde 2 dan 3 adalah saat saya tampil paling kuat. Jadi saya yakin saya bisa mengekspos kelemahannya di sana. Dalam sebuah insiden panas pada Kamis lalu di St. Louis, Khamzat Chimaev dan Dillon Danis dipisahkan secara paksa oleh petugas keamanan setelah keduanya tiba-tiba hampir melakukan perkelahian jalanan. Perkelahian tersebut terjadi saat kedua petarung tiba di RAF 10, tempat mereka dijadwalkan untuk bertarung dengan aturan gulat gaya bebas. Kembalinya Chimaev kompetisi menyusul kekalahannya dalam perebutan gelar kelas menengah UFC pada bulan Mei. Ingin tetap aktif menjelang kemungkinan pertandingan ulang, Chimaev menandatangani kontrak untuk menghadapi Danis dalam penampilan pertamanya sejak kekalahan tersebut. Dillon Danis yang dikenal luas karena latar belakangnya di dunia gulat dan komentar-komentarnya yang kontroversial. Rekaman video yang dirilis oleh Real American Freestyle menunjukkan Danis mendekati Chimaev tak lama setelah kedua pria itu mendarat di Missouri untuk acara utama. Percakapan dengan cepat berubah menjadi konfrontatif. I'm not ready to do this right now. These things try to come out. Yeah? You know I believe you. So, I didn't know you were on the playlist. You made it? Thought it would be bigger. You ready? Not for you. Not for you. You do jiu-jitsu instead of wrestling, no? Anything. Anyway. Should do MMA. No? Still. Excited. Feels for You shit. excited? Always. The wars? Always I'm joking. Huh? Joking a lot, man. Said it in person, didn't I? Yeah. I say it in person. Person. Yeah. You're the person with me. Yeah, that's it. Yeah. What? You know that. What? Say what? So what? Say what do you say? What is person? I didn't say personal. You said say in a person. Oh, person. I know personal. Man. Yeah. Just business, no? Yeah. That kind You know of that. Yeah. What? Let's see you on the mat, no? Whatever. Wherever, you know that. You know where I Are am. you sure? You know that. Are you sure? What? Whatever. You know where I am. Are you sure? I'm sure. It's America, brother. Okay. Here? You know where I'm. Hey, you know where I am. Same. Be on the mat, no? go. Let's go. We do MMA on the mat, you know? We will fall. Make a street fight. Street fight, jiu-jitsu, whatever. Are you sure? Yeah, they keep coming, come on. Huh? I'm not trying my back, but they're coming behind you. Let's do street fight. Street fight? Yeah. You don't want to lose? You won't do that. Come on. You say you do everything. Huh? You say you do everything. I do everything, bro. Yeah. Come on. Dude, Let's you're a dance fighter, some man. What's it couple of gonna be? minutes. Huh? Some couple of minutes. What, in the Street mountain? fight. Street fight? Let's do it. Let's go. Meskipun tidak sepenuhnya mengejutkan, Chimaev dan Danis berhasil tetap bersikap ramah sepanjang konferensi pers RAF 10 pada hari Jumat.
Tetapi jelas semuanya berubah setelah pertandingan pada hari Sabtu. Hamzat Chimaev dan Dillon Danis terlibat perkelahian hebat setelah pertandingan yang berlangsung sangat cepat di acara utama RAP 10. Hamzat Chimaev meraih kemenangan cepat melalui pinfall atas Dillon Danis di pertandingan utama RAP 10. Dan kemudian perkelahian besar meletus di atas panggung hanya beberapa detik kemudian. That left leg and dumps Danis down to the mats. This is big trouble for Dillon Danis. He can jump. Big trouble. He can flip to the far side. Pick him. He might get a fall here. That is a fall for the Wolf. Chimaev in his RAF debut. The first period. I have never seen a fall from a fireman's carry. Never in my life. Oh gosh, here we go. It is mayhem in St. Louis. Alex Pereira ragu kalau dia akan sempat berhadapan dengan Josh Hockett dalam pertarungan. Menjelang acara bersejarah White House, Josh Hockett telah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi duri dalam daging bagi Pereira, meskipun Watan sebagian besar mengabaikannya. Berbicara kepada wartawan pada hari Rabu, Josh Hockett yakin upayanya untuk memicu pertandingan melawan Pereira pasti akan membuahkan hasil. Itu tak terhindarkan, kita akan bertarung suatu hari nanti. Aku tahu dia tahu itu. Dan Alex Pereira bisa pergi ke neraka. Aku singanya, dia kijang yang lemah. Aku akan memukulnya sampai bengkak. Aku akan memasukkan kepalanya ke dalam microwave yang akan mengeluarkan aroma pizza. Pada hari Rabu, Pereira menanggapi tantangan Hockett dengan enggan. Anda tahu, ini bukan masalah pribadi. Saya hanya ingin memastikan bahwa saya membicarakan hal ini. Ini lebih untuk semua orang karena orang-orang terus bertanya dan sekali lagi, saya hanya menanggapi situasi ini karena Anda bertanya. Saya bahkan mencoba untuk tidak memikirkannya atau memikirkan apapun tentang dia karena tidak ada alasan untuk itu. Kita tidak bisa menghapusnya dari daftar pertandingan hari Minggu. Dia sudah terdaftar, jadi dia akan bertarung. Tetapi saya baru mendengar beberapa hal. Saya bahkan tidak tahu apakah dia akan menjadi bagian dari organisasi ini ke depannya. Dia akan bertarung, tetapi saya tidak tahu. Saya mendengar beberapa hal di sana-sini. Mungkin bahkan tidak perlu dibicarakan karena saya bahkan tidak tahu apakah dia akan berada di sana. Pereira tidak menjelaskan secara tepat apa yang dia maksud tentang Hockett. Tidak akan menjadi bagian dari organisasi ini ke depannya, tetapi dia menegaskan kembali ketidaksetujuannya terhadap taktik promosi Hockett. Ada banyak sekali penonton yang menyaksikan ini. Ada anak-anak, ada keluarga, ada orang-orang, dan banyak hal yang dia lakukan dan kata-katanya sangat tidak sopan. Jadi saya rasa saya tidak tahu. Josh Hockett menanggapi pernyataan Alex Pereira yang mengisyaratkan UFC mungkin akan memecatnya. Pereira bisa mengatakan apa saja ketika Anda menampilkan pertarungan seperti yang saya lakukan pada peraturan terakhir. Maksud saya rasa tidak akan pergi kemanapun. Saya juga baru saja menandatangani kontrak 8 pertarungan. Jadi dia hanya bicara tanpa tujuan. Dana White mengungkapkan peningkatan sangat besar untuk bonus pasca pertandingan di UFC Gedung Putih. Para petarung yang menerima bonus pasca pertandingan di ajang UFC White House akan mendapatkan peningkatan bayaran yang sangat besar. CEO UFC Dana White mengumumkan di awal konferensi pers UFC di Gedung Putih bahwa sponsor baru telah ditambahkan ke acara tersebut. Dan hasilnya, bonus pasca pertarungan untuk pertarungan terbaik malam nanti dan 2 bonus penampilan terbaik malam nanti akan meningkat lebih dari 3 kali lipat dari jumlah biasanya. World Liberty Financial akan bertindak sebagai mitra presentasi dan akan menambahkan $250.000 ke bonus untuk para petarung malam itu. White mengumumkan 2 petarung yang memenangkan pertarungan terbaik malam nanti akan mendapatkan $400.000 masing-masing. Kemudian 2 bonus penampilan terbaik malam nanti akan mendapatkan masing-masing $425.000. Selamat kepada semuanya, semoga beruntung. UFC Bantah Strickland dilarang bertarung di Gedung Putih. Juara kelas menengah Strickland tidak dilarang menghadiri acara UFC Freedom 250 pada hari Minggu di Gedung Putih, kata CEO UFC Dana White. Pekan lalu, Strickland mengklaim bahwa pihak penyelenggara telah melarangnya menghadiri acara tersebut karena komentar yang dibuat tentang Trump, Israel, dan berkas Epstein. Berbicara pada hari Selasa, Dana White menepis klaim Strickland tetapi mengatakan bahwa jumlah penonton akan dibatasi, hanya ada 4.300 tiket. Tentu saja Shane Strickland tidak dilarang di acara tersebut. Shane Strickland dilarang dari umat manusia, kami tidak ingin dia berada di dekat manusia manapun.
Dia muncul di Power Slap dan mulai perkelahian. Dia sudah menyatakan dengan sangat jelas bahwa dia tidak ingin menjadi bagian dari acara ini. Dan sekarang dia tampaknya dilarang, tidak ada yang dilarang. Tidak ada musik yang dilarang, tidak ada anggota media yang dilarang, daftarnya masih panjang. Tidak ada yang dilarang, tidak ada yang dilarang. Strickland menanggapi di media sosial, menulis di X bahwa dia mendapat telepon dari UFC mengatakan, "Saya tidak mendapat izin dari Gedung Putih setelah kemenangannya merebut gelar juara dari Khamzat Chimaev pada bulan Mei lalu.